Halo, kembali lagi di channel Salagedang Regensi. Setelah sebelumnya kita mengenal dua skema pembiayaan rumah subsidi, yakni FLPP dan BP2BT, kali ini kita akan mengenal skema pembiayaan terakhir dalam pengajuan rumah subsidi, yakni KPR Tapera. Apa sih Tapera itu dan bagaimana proses pengajuannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel ini ya. Ayo kita bahas sekarang. Halo, kembali lagi di channel Salagedang Regensi. Setelah sebelumnya kita mengenal dua skema pembiayaan rumah subsidi, yakni FLPP dan BP2BT, kali ini kita akan mengenal skema pembiayaan terakhir dalam pengajuan rumah subsidi, yakni KPR Tapera. Apa sih Tapera itu dan bagaimana proses pengajuannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel ini ya. Ayo kita bahas sekarang. Kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, kebutuhan ini bahkan semakin mendesak mengingat harga rumah yang terus naik, serta lahan hunian yang semakin terbatas. Dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk memiliki rumah, BP Tapera melalui program pembiayaan Tapera berkomitmen menyediakan dana rumah, pembiayaan jangka panjang, dan berkelanjutan guna pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada beberapa alasan KPR Tapera menjadi pilihan yang pas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah pertama. Beberapa di antaranya adalah yakni yang pertama, uang muka ringan dan kompetitif hanya sebesar 0% dari harga rumah. Kemudian tenor angsuran sangat panjang hingga 30 tahunan. Selanjutnya, bunga KPR yang ringan dan tetap hanya sebesar 5%, serta persyaratan mudah hanya dengan memiliki tabungan Tapera serta melampirkan dokumen lainnya. Sebelum peserta Tapera bisa mengajukan program pembiayaan Tapera, ada beberapa syarat yang perlu diketahui, di antara lain, yang pertama yakni harus merupakan warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, atau maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit. Kemudian pemberi kerja harus melakukan pengkinian data melalui portal sitara.tapera.go.id. Kemudian pemohon dan pasangan atau suami istri tidak memiliki rumah. Pemohon dan pasangan atau suami istri belum pernah menerima subsidi apapun atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit pembiayaan pembangunan rumah swadaya. Kemudian maksimal penghasilan 8 juta untuk pasangan dan 7 juta untuk yang belum menikah. Nah, berikut ini cara mendaftar pembiayaan KPR Tapera. Yang pertama, pemohon mencari lokasi rumah yang akan diinginkan atau bisa mendapatkan info melalui bank, pameran properti, marketing, dan lain sebagainya. Yang kedua, nasabah melengkapi dan menyiapkan dokumen yang lengkap dan benar. Selanjutnya, nasabah melakukan pengisian data di aplikasi Sitara. Selanjutnya, berkas permohonan akan diproses oleh bank. Di antaranya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, verifikasi data, dan analisa. Nah, jika permohonan disetujui, pemohon mempersiapkan kecukupan dana di tabungan Tapera dan proses pencairan permohonan dapat dilakukan. Adapun untuk berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk pengajuan KPR Tapera antara lain, yang pertama, dokumen formulir aplikasi kredit dilengkapi pas foto terbaru pemohon dan pasangan, kemudian fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi kartu keluarga terbaru, fotokopi surat nikah atau surat cerai, serta fotokopi NPWP. Selanjutnya ada slip gaji terakhir, surat keterangan kerja,
lalu melampirkan fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, fotokopi rekening koran atau tabungan, serta surat pernyataan permohon KPR bersubsidi ditandatangani pemohon dan pasangan. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai KPR Tapera. Bagi kalian yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang KPR ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau datang ke kantor kami, Developer Salagedang Regensi, di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.